Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Tengah akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Fatur dari SD Negeri 1 Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo. Saya Anissa Fauziati dari SMP Negeri 1 Kalirejo. Saya Septilina dari SMP Negeri 2 Kalirejo. Dengan fasilitator Ibu Erma Lisni MPD dan pengajar praktek Ibu Sri Aryani Wulandari MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Septi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Fatur. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabarnya Pak Fatur? Alhamdulillah baik Bu, dan insya Allah sehat pula. Oh iya Bu Septi, rencananya kan hari ini Bu Septi akan melaksanakan coaching nih dengan menggunakan alur model Tirta. Nah, dari praktek coaching yang akan Bu Septi itu nanti lakukan, apa hal yang sudah disiapkan oleh Bu Septi nanti? Oh iya, baik Pak Fatur. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta ya. Yang pertama, jadi saya akan menggali informasi tujuan utamanya dulu. Nah, setelah itu apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Kemudian menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Nah, kemudian yang terakhir, nanti saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa sih dalam melaksanakan rencana aksinya nanti, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oh iya. Baik Bu Septi, terus kompetensi coaching apa nih yang nanti akan bisa dikembangkan? Oh ya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti adalah kehadiran penuh ya, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar saya dapat mendorong coaching saya nantinya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Oh ya. Kemudian dari ketiga kompetensi yang tadi Bu Septi sampaikan, secara lebih spesifiknya lagi nanti kompetensi mana yang akan Bu Septi kembangkan? Kemudian hal apa saja nih yang akan dilakukan Bu Septi untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Oke, jadi dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti ya Pak Fatur ya, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana ya pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi. Nah, yang kedua, nanti saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coaching saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coach saya nanti. Oh iya. Terus kemudian apa indikator atau indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Septi harapkan? Baik, jadi indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching ini nanti mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya, kemudian kemampuan dan kompetensi yang dia miliki. Oh iya, baik Bu Septi, kembali saya hanya mengingatkan kepada Bu Septi nanti pada saat coaching, intinya itu Bu Septi harus mengingat 3 kompetensi pada saat melaksanakan coaching, yakni presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, yang selanjutnya Bu Septi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harus betul-betul Bu Septi lakukan.
Nah, sekarang silakan Bu Septi untuk bisa memulai coachingnya bersama coach Bu Septi. Silakan Bu Septi. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Ibu Anissa. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu Anissa? Alhamdulillah baik. Bu Septi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu Anissa. Oh iya, kemarin Bu Anissa WA saya ya untuk ingin bertemu dengan saya untuk melakukan coaching. Iya, kemarin saya sudah WA Ibu ingin ngobrol lah. Oke, oh iya Bu Anissa. Terus rencana Ibu Anissa itu untuk pertemuan coaching kita hari ini itu apa? Iya, jadi saya ingin cerita ini Bu sebenarnya. Ini kan awal tahun ajaran baru ya Bu ya. Jadi saya diamanahi untuk menjadi wali kelas Ibu. Nah, tapi masalahnya di kelas saya ini anaknya super aktif gitu dan sudah memiliki catatan dari kelas 7. Nah, di sini kan saya diamanahi menjadi kelas 8. Nah, anak-anak ini banyak sekali catatannya dari kelas 7 dengan permasalahan-permasalahan mereka gitu. Oke, berarti Bu Anissa ini pada coaching kali ini ingin mencari tahu gitu ya, maksudnya terkait dengan masalah-masalah tentang wali kelas yang nantinya akan Ibu hadapi di semester ini gitu Bu Anissa ya. Iya betul Ibu, iya betul. Jadi apa ya, saya merasa kurang kurang mampu gitu Bu, kurang mampu dalam menghadapi anak-anak ini karena mereka terlihat sangat luar biasa sekali permasalahannya dari kelas 7. Ada yang berantem, ada yang merokok, kemudian ada yang sering bolos, itu banyak sekali permasalahan mereka. Jadi saya bingung nih, saya harus bagaimana dengan mereka. Oh iya iya. Oke, berarti dari pertemuan kita kali ini Bu Anissa, tujuan akhir yang diinginkan itu apa Bu Anissa? Saya inginnya mereka bisa menjadi yang lebih baik, menjadi murid yang lebih baik, kemudian bisa melakukan perubahan hal yang lebih positif seperti itu Bu. Oke. Nah, terus kesempatan apa yang Bu Anissa miliki saat ini untuk melakukan kegiatan ke depannya? Kalau untuk kedepannya saya belum ini sih Bu ya, cuman saya ini berencana ingin melakukan kolaborasi dengan wali murid terkait dengan permasalahan anak yang ada gitu Bu. Kalau seandainya nih Bu Anissa yang melihat posisi Bu Anissa pada saat sekarang ini, skala 1 sampai 10 ya, posisi Bu Anissa ya pada saat ini berada di posisi berapa? Kalau saya lihat sepertinya masih di angka 6 Bu, karena saya masih merasa banyak sekali yang perlu saya benahi begitu. Oh iya iya iya. Nah, kemudian rencana kedepannya nih dari skala 6 tersebut inginnya Bu Anissa itu naik ke skala berapa? Kalau saya pengennya secara bertahap sih dulu, dari 6 nanti naik ke skala 7, 8 dan harapannya bisa maksimal sampai ke skala 10 harapannya ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian rencana Bu Anissa untuk bisa menaikkan level tadi itu seperti apa? Rencananya mungkin seperti yang saya katakan tadi, saya ingin berkolaborasi dengan wali murid dengan cara mengundang wali murid. Kemudian saya juga ingin melakukan pendekatan secara personal kepada murid. Jadi nanti mungkin saya akan mengadakan seperti home visit seperti itu Bu. Ya, jadi home visit. Jadi saya bisa mengetahui karakter dari masing-masing anak ini seperti apa gitu. Nah, dari rencana yang disampaikan tadi oleh Ibu Anissa ya, nah menurut Bu Anissa itu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini yang mana? Kalau untuk waktu dekat ini mungkin mengundang wali murid dulu kali ya Bu, karena peran wali murid di sini kan sangat penting. Untuk di sekolah kita bisa memantau, tapi di rumah itu kan pantauan dari wali murid. Jadi kerjasama antara guru dengan wali murid itu sangat diperlukan sekali. Oh begitu. Nah terus Bu Anissa ini kira-kira kapan mau mulai melakukan itu?
untuk melakukan kolaborasi dengan wali murid mungkin saya akan lakukan untuk pekan depan Bu, mulai Senin depan. Nah, baik. Untuk memudahkan pekerjaan Ibu Anissa ya dalam hal ini, siapa sih yang akan Ibu Anissa libatkan untuk membantu Ibu Anissa dalam melaksanakan rancangan aksi ini ya? Saya akan berusaha untuk mencapai aksi ini, untuk melaksanakan aksi ini dengan meminta bantuan dari Bu Tri, karena beliau adalah guru BK yang mengabdi kelas saya. Kemudian ada juga Bu Penny sebagai wakil kesiswaan. Jadi saya akan meminta masukan dari beliau dan kerjasama juga dengan beliau. Oke. Nah, selanjutnya Bu Anissa ya, komitmen apa sih yang akan Bu Anissa lakukan dalam hal ini? Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengubah mengubah perilaku murid yang mungkin kemarin di kelas 7 sangat super aktif dengan berbagai masalahnya, dan saya berusaha semoga saya bisa merubah mereka ke hal yang lebih positif. Nah, terus bagaimana sih Bu Anissa bisa tahu rencananya ya buat dapat terlaksananya dengan lebih baik rencana tersebut? Mungkin kita bisa melakukan perbincangan lagi ya Bu ya, ngobrol-ngobrol lagi setelah saya melakukan rencana yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, baik. Nah, dari percakapan yang menarik ini Bu Anissa ya, apa yang sudah Bu Anissa dapatkan? Ya, dari percakapan ini saya mendapatkan pencerahan tentunya Bu. Ya. Apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk mengatasi siswa yang bermasalah tadi. Saya seperti tadi, saya akan melakukan kerjasama dengan wali murid, kemudian saya akan melakukan pendekatan secara personal, dan juga berkolaborasi dengan guru BK dan wakil siswaan. Oke, Bu Anissa. Nah, terus bagaimana perasaan Bu Anissa setelah melakukan percakapan ini? Setelah melakukan percakapan ini saya merasa lebih lega, karena saya bisa menemukan solusi untuk tantangan yang saya hadapi, dan juga saya lebih bersemangat untuk memperbaiki dan memotivasi siswa untuk berperilaku lebih baik lagi. Baik, Bu Anissa, saya tunggu ya hasil rencana dari Bu Anissa ya untuk pekan depan setelah melaksanakan aksinya. Iya, siap Ibu. Terima kasih ya Bu untuk percakapan hari ini. Oke, sama-sama Bu Anissa. Ya. Baik Bu Septi, subhanallah luar biasa tadi kegiatan coaching yang sudah Bu Septi lakukan sudah sangat bagus dan mengena, dan sampai pada titik temu yang dialami oleh Bu Anissa selaku coach. Secara keseluruhan saya tadi sudah bisa melihat present kehadiran penuh yang Bu Septi itu tunjukkan. Kemudian Bu Septi juga saya amati sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dengan menggunakan rasa, kemudian menunjukkan sebuah empati pada saat berlangsungnya coaching. Kemudian juga Bu Septi tadi sudah bisa menggunakan atau bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat melakukan coaching. Iya, betul Pak Kater. Baik Bu Septi, sambil sedikit kita evaluasi, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching nih. Nah, secara garis besarnya Tirta yang Ibu kembangkan tadi itu yang seperti apa sih itu? Apa saja itu yang Ibu tadi sempat kembangkan? Iya, baik Pak. Jadi secara garis besarnya tadi alur Tirta yang saya kembangkan saat melakukan coaching itu ya sesuai dengan alurnya Pak. Nah, yakni mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan terakhir yakni tanggung jawab. Nah, jadi pertanyaan ini saya ajukan kepada Bu Anissa tanpa menyampingkan seperti pertanyaan berbobot, presence, saya kepada coach, jadi seperti itu Pak. Ya, bagus Bu Septi. Kalaulah saya berikan terkait dengan skala antara 1 sampai 4, maka saya akan memberikan skala apa kepada Bu Septi? Terima kasih Pak Patur ya. Iya Bu.
Jadi coaching ini nanti bisa Bu Septi kembangkan kepada yang lainnya, seperti kepada rekan-rekan guru, kemudian kepada apa namanya tenaga pendidikan, dan juga bisa dilakukan juga teknik coaching ini dengan murid-murid Ibu Septi ya. Sampai insya Allah Pak. Atau juga bisa dilakukan kepada yang lainnya terkait dengan coaching ini. Pokoknya semangat terus Bu Septi ya. Sukses selalu untuk Bu Septi ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Pak Fatur. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Fatur, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Anissa. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik dan insya Allah sehat. Alhamdulillah. Oh ya Pak Fatur, hari ini akan mengadakan coaching ya dengan Bu Septi ya? Iya Bu, benar sekali. Oke. Insya Allah saya melaksanakan coaching pada hari ini. Iya. Baik, jadi sebelum memulai coaching nih Pak, di sini saya sebagai observer atau supervisor yang nantinya akan melihat proses coaching yang Bapak lakukan. Tapi nanti diharapkan Bapak tetap fokus pada coachingnya ya. Iya, insya Allah siap. Ya. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit tentang rubrik terkait coaching nanti. Ya. Nah, jadi di sini di rubrik sini saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si coaching. Siap. Iya. Dan saya juga harapkan Bapak memiliki kompetensi inti dari sebuah proses coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh ya. Iya Bu. Iya. Kemudian saya harapkan juga nanti Bapak bisa mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Baik, insya Allah. Iya. Jadi nanti yang akan saya amati pada pelaksanaan coaching ini terkait rubrik bisa dipahami ya Pak? Iya Bu, insya Allah bisa dipahami. Oke, nah setelah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak? Oh iya Bu, silakan. Iya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, dari kompetensi coaching sendiri yang ingin Bapak kembangkan ini bagian mana sih Pak? Terkait dengan kompetensi coaching ini yang akan saya kembangkan itu nanti adalah terkait dengan presence Bu, kehadiran penuh. Ya. Kemudian di situ juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada dua ya Pak ya. Bapak akan mengembangkan tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Pak ya. Iya Bu, betul sekali. Nah, menurut Bapak nih yang lebih spesifik yang mana sih dari antara dua kompetensi itu yang akan dikembangkan? Terkait dengan kompetensi yang akan saya kembangkan itu secara spesifik nanti saya itu akan terkait dengan kehadiran penuh Bu, atau presence itu ya, karena ketika saya bisa melakukan presence maka secara otomatis saya dapat mengikuti cerita atau alur dari coaching, sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot itu pun nanti akan muncul dengan sendirinya. Seperti itu. Ya memang ini menjadi salah satu hal penting ya Pak ya. Betul sekali Bu. Seorang coach itu memang harus hadir penuh ya dalam sebuah proses coaching. Untuk di situ juga nanti akan muncul secara otomatis ya Pak ya. Iya, di situ saya akan bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang disampaikan oleh coaching pada saya. Iya, baik. Nah, kemudian terkait indikator pencapaiannya ini Pak. Nah, tolak ukurnya ini bagaimana menurut Bapak untuk tercapaian yang ingin Bapak tuju? Yang ingin saya tuju terkait dengan indikator itu, ya saya akan melakukan alur tirta Bu di situ. Nah, secara runtut kemudian saya itu nanti akan bisa menggali ide ataupun gagasan yang timbul dari diri si coach itu sendiri itu, sehingga coach nanti dapat menemukan solusi ataupun tantangan apa yang dihadapi oleh coach lewat alur kita tersebut ya. Seperti saya itu menggali tentang tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah,
selanjutnya saya itu bisa apa namanya, coach itu bisa apa namanya, merencanakan aksinya, kemudian bisa mengambil sebuah tanggung jawab tersebut. Ya, jadi begitu ya indikator ketercapaiannya. Iya, Baik iya. Pak, semoga di proses coaching nanti berjalan dengan sukses ya Pak ya. Amin, amin, Semoga insyaallah. indikator ketercapaiannya juga bisa terwujud. Insyaallah Bu Septi, Silakan, terima kasih. bisa dilanjutkan untuk melaksanakan proses Siap, coaching. siap dilaksanakan Bu Septi. Assalamualaikum Bu Septi, apa kabarnya hari ini? Kok kayaknya agak kelihatan gelisah gitu hari ini? Waalaikumsalam Pak Fatur, alhamdulillah ya saya hari ini sehat ya. Kelihatan banget ya Pak ya kalau saya ini sedang gelisah gitu. Kelihatan sekali Bu, sampai Ibu kan hari ini ngajak coaching saya gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, cuman saya butuh teman curhat aja untuk di coaching ya. Oh, iya, Sebentar iya. aja nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya. Baik Bu, dari pembicaraan kita sekarang ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapat ide segar itu Pak dari Pak Fatur untuk menciptakan kondisi yang kondusif ya. Mm-mm. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan suasana fokus atau kondisi yang lebih kondusif setelah murid berganti jam gitu Bu ya? Iya Pak, betul seperti itu yang saya harapkan. Terus situasinya seperti apa sekarang Bu Septi? Begini Pak Fatur, kan setelah jam olahraga itu berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung masuk ke kelas mereka ya, malah pergi kadang ke kantin. Oh iya. Nah, dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Kemudian apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Ya, mungkin mereka merasa kelelahan setelah berolahraga Pak Fatur, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas. Oh iya. Kemudian situasi yang Ibu inginkan itu ya seperti apa sih gitu? Ya, saya ingin tuh tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Oh iya. Kalau menurut Bu Septi, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya di kelas. Yeah. Nah, selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Betul. Oh ya, dari skala 1 sampai 10 nih Bu Septi, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Bu Septi inginkan itu? Posisi saya dalam mencapai tujuan itu saya yang saya inginkan itu ada pada posisi 7 Pak. Oh, pada posisi skala 7 ya? Iya. Terus menurut Bu Septi, kekuatan apa yang bisa Bu Septi lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Ya, Ya, mungkin hal KSP tersebut, ya. mungkin hal tersebut yang akan membantu saya, Pak. Oh, baik. Terus, apakah ada hambatan atau gagasan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut nantinya? Ya, mungkin saya perlu sedikit waktu ya untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dalam aktivitas saya nanti, Pak. Oh, gitu ya Bu Septi ya. Ya. Kemudian menurut Ibu nih, solusi terbaik apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut? Mungkin saya akan secepatnya membuat RPP tersebut ya, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oh, oke, kalau begitu Bu Septi. Sekarang rencana Ibu mau seperti apa nih? Ya, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktek kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga.
Terus untuk bisa apa yang Ibu tadi sampaikan, apa strategi yang Bu Septi ini akan lakukan? Ya, saya akan menerapkan strateginya yaitu yang teknik stop itu loh Pak. Oh ya, teknik yang stop. mengikuti sejenak, mengambil napas dalam, Betul. mengambil sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan musik instrumental Oh ya, bisa sebagai lebih menenangkan. ya sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Baik Bu Septi. Kemudian apa nih kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya, Pak Fatur. Oh iya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Bu Septi setelah sesi ini dari alternatif tadi yang Ibu sampaikan? Ya, saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran ya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Pak Fatur. Oke. Nah, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut ini kapan Bu Septi lakukan? Target saya sekitar 1 minggu, Pak Fatur. 1 minggu ya? Iya. Oke, baik Bu Septi. Nah, sekarang biar kita tahu nih, dalam 1 minggu itu sudah progres apa yang Bu Septi persiapkan? Ya, mungkin nanti kita janjian lagi ya Pak ya minggu depan. Dan saya ceritakan nanti untuk perkembangannya atau aktifnya gitu ya. Ada perkembangan gitu. anak didik saya. Ya. Setuju Bu Septi ya. Kemudian menurut Ibu nih, dari kegiatan yang akan Ibu Septi lakukan nanti, siapa yang nanti akan Bu Septi libatkan atau siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bu Septi nanti? Saya akan berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat saya. Ya, rekan sejawat. Dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa itu Bu Septi ya. Jadi komitmen Bu Septi nanti adalah membangun kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu Bu Septi ya. Betul sekali, Pak. Baik Bu Septi, ini dari apa yang Bu Septi tadi sampaikan, apa yang dapat Bu Septi simpulkan nih dari sesi coaching kita kali ini? Oke, jadi setelah kita ngobrol gini ya Pak ya, alhamdulillah saya ada pencerahan Pak. Dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga ya. Itu dengan menerapkan teknik stop tadi. Ya, teknik stop itu. Ya, dengan iringan musik instrumental ya. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid tertarik dan senang belajar. Wah, keren itu Bu Septi ya. Semoga rencana aksi yang Bu Septi nanti akan laksanakan bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat ya Bu ya, dari hasil coaching kita kali ini. Iya Pak, terima kasih sekali ya Pak ya sudah menemani saya hari ini. Iya. Sehingga hari ini saya sudah tidak gelisah lagi Pak. Iya, sama-sama Bu Septi. Terus semangat Bu Septi ya. Nah, sukses selalu buat Bu Septi ke depannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Septi. Ya, baik Pak Fatur, tadi sudah melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu. Iya, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Bapak laksanakan dengan si coach Bu Septi. Terima kasih. Di sini saya sudah memiliki beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching? Perasaan saya pada saat tadi melakukan coaching bersama coach yakni Bu Septi, perasaan saya itu ya senang Bu. Senang, kemudian saya itu bisa membantu Bu Septi dalam menggali solusi terkait dengan tantangan yang beliau miliki. Terus tadi apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching ini dan bagaimana terkait indikator pencapaiannya? Ya Bu, terkait apa yang sudah saya lakukan,
pada saat melaksanakan coaching tadi, bahwasanya saya itu sudah menerapkan prinsip coaching, ya, menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan. Jadi di sini saya itu tidak menjadi tutor ataupun konselor, tetapi saya menerapkan sebagai mitra dengan tidak memberikan solusi ataupun hal yang nantinya menjadi solusi tersendiri kepada si coach. Jadi saya hanya memberikan gambaran-gambarnya saja, kemudian beliau itu bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian saya juga melakukan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi diri coach sendiri. Gitu. Kemudian kompetensi coaching yang sudah saya terapkan yaitu saya berusaha untuk bisa hadir sepenuhnya pada saat coaching tersebut. Kemudian saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggunakan alur-alur tirta seperti menggali tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan diambil oleh coach pada saat kegiatan coaching. Berarti sudah terwujud ya Pak ya indikator pencapaiannya. Ya, insya Allah sudah terwujud. Hal tersebut juga sesuai nih Pak dengan yang ada di catatan saya nih. Bahwa tadi Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Terlihat di catatan saya di sini Bapak memang sudah berperan sebagai mitra dari seorang coach tersebut. Kemudian Bapak sudah memunculkan prinsip coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching. Tadi di sini di catatan saya juga terlihat bahwa Bapak sudah memunculkan kompetensi inti sesuai dengan percakapan di pra-observasi kita yang kemarin, yaitu hadir sepenuhnya dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya lihat juga memang sudah ada tadi si alur tirtanya dengan Bapak menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana, dan juga tanggung jawab itu. Ya, di sini terlihat sekali Pak, sudah sangat bagus berdasarkan catatan saya. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir nih Pak, berdasarkan coaching yang tadi Bapak lakukan, masih adakah kompetensi yang masih ingin Bapak kembangkan lagi? Terkait dengan itu mungkin yang akan saya lebih kembangkan lagi ke depannya pada saat melakukan coaching, yakni mendengarkan dengan lebih aktif, Bu. Karena dengan saya itu mendengarkan lebih aktif, saya nantinya itu bisa merespon coaching dengan baik dan sesuai dengan yang coaching harapkan, seperti itu. Iya, baik. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah, nanti semoga di coaching selanjutnya Bapak bisa mempertajam lagi, meningkatkan lagi segala kompetensi dari prinsip coaching ini. Ya Bu, insyaallah. Ya, tetap semangat ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Seti. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Anissa. Oh iya Ibu Anissa, rencananya kan Bu Anissa mau melakukan praktek coaching ya dengan model Tirta. Nah, dari praktek coaching yang akan Bu Anissa lakukan nanti ya, itu hal apa sih yang akan Bu Anissa lakukan atau siapkan? Yang akan saya lakukan di proses coaching nanti sesuai alur Tirta ya Bu ya. Jadi yang pertama saya akan menanyakan dulu tujuan dari coaching ini, tujuannya apa. Kemudian saya akan mengidentifikasi hal-hal yang ada di dalam diri coaching. Kemudian saya juga akan menggali rencana dari si coach ini apa untuk kedepannya, serta tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh si coach. Kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi-potensi yang ada. Itu. Oke, baik Bu Anissa. Terus kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Anissa kembangkan? Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu
terkait presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga saya ingin memunculkan untuk terkait menanyakan hal-hal yang berbobot atau pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut ya. Nah, secara lebih spesifik nih Bu Anissa ya, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Anissa dan apa saja sih yang akan dilakukan oleh Bu Anissa untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Kalau secara spesifik saya lebih ingin mengembangkan ke presence atau kehadiran penuh ya. Karena menurut saya presence ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita melakukan proses coaching. Jadi dari kita hadir secara sepenuhnya kita bisa memahami apa yang diceritakan oleh si coaching. Kemudian saya juga akan melakukan menuliskan poin-poin yang penting yang ingin coaching sampaikan. Kemudian saya juga akan menggali dengan mengajukan pertanyaan untuk memunculkan potensi yang ada di diri coaching gitu. Oke, baik Bu Anissa. Nah, kemudian apa sih indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Anissa? Baik Bu Septi, terkait indikator ketercapaian ini tentang tiga mampu kita itu sebagai coach mampu menggali si coach ini untuk mengeluarkan atau memunculkan solusi dari tantangan yang dihadapinya. Kemudian jadi si coach ini sudah memiliki potensi, jadi tinggal kita bagaimana untuk menggalinya begitu itu. Oke, baik Bu Anissa. Nah, kembali saya ingatkan ya, dalam coaching ini Bu Anissa kan harus mengingat 3 kompetensi ini ya, coaching, yakni presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan berbobot harus benar-benar dilakukan ya Bu Anissa ya. Iya. Nah, silakan nanti Bu Anissa untuk memulai coaching bersama coachingnya ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Patut. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Patut? Alhamdulillah baik, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Kemarin Pak Patut WA ya katanya ingin bertemu. Iya betul sekali Bu Anissa, kemarin saya sempat WA jenengan. Saya itu ingin melakukan coaching sama jenengan. Oh baik. Jadi sekarang udah ketemu nih. Terus rencana Pak Patut apa ini untuk pertemuan coaching kita ini? Iya ini Bu Anissa. Kita ini kan saat sekarang ini memasuki tahun ajaran baru Bu Anissa. Di semester ganjil ini. Nah, saya itu ingin berusaha pembelajaran di kelas saya itu ke depan bisa lebih menyenangkan, kemudian bisa memotivasi anak-anak untuk bisa lebih semangat lagi dalam belajar seperti itu Bu Anissa. Karena itu kepikiran apa yang mau saya lakukan ya itu. Sama kayak saya sama Bu Anissa untuk bisa ya coaching lah. Ya, jadi pada kesempatan ini Pak Watul ingin mencari tahu lah ya hal-hal baru di semester ini terkait pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa memotivasi untuk siswa belajar. Betul Bu Anissa. Jadi memang saya itu ingin menemukan ide baru apa sih yang harus saya munculkan dan kembangkan pada saat pembelajaran di tahun ajaran baru ini, sehingga nanti yaitu boleh lebih senang dalam belajar, kemudian lebih termotivasi lagi. Jadi di akhir percakapan ini nih, tujuan akhir Pak Fatur ini apa sih sebenarnya? Oh, yaitu tadi Bu Anissa. Jadi saya itu ingin mendapatkan hal baru terkait dengan proses pembelajaran yang nanti akan saya berikan kepada anak-anak di tahun ajaran baru ini sampai ke depannya, sehingga anak itu nanti akan lebih termotivasi lagi dalam belajar. Nah, tentunya ketika anak itu merasa senang, termotivasi dalam belajar, tentunya kan itu nanti akan bisa memberikan gaya belajar yang baru dan memberikan hasil dari pembelajaran anak-anak itu lebih maksimal lagi. Iya. Jadi pembelajarannya nggak monoton gitu-gitu aja nah, ya. Nah itu dia Bu, karena selama ini kan ya pembelajaran itu
seperti itu Bu, monoton. Terus menurut Pak Fatur nih, pada kesempatan yang Pak Fatur miliki sekarang ini nih, yang hal-hal yang Bapak miliki sekarang, Ya. untuk melakukan kegiatannya ke depannya itu seperti apa ya Pak? Saya itu menginginkan sebuah model pembelajaran yang dimana anak itu diharuskan bisa lebih aktif, kemudian anak itu bisa memiliki waktu belajar yang lebih, kemudian juga anak itu cenderung tidak pasif Bu, gitu. Jadi anak itu kita berikan kesempatan banyak untuk belajar, gitu. Kemudian anak juga nanti berani menyampaikan pendapat ketika nanti itu bertanya kepada anak terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Jadi anak lebih aktif gitu ya Pak? Ya betul sekali Bu Nisa. Oke, melihat dari posisi Bapak sekarang, menurut Bapak nih dari skala 1 sampai 10, posisi Bapak sekarang ini di skala berapa ya? Mungkin posisi saya sekarang itu pada skala 7 nih Bu Nisa ya. Oke. Terus Bapak ingin menaikkan levelnya sampai ke skala berapa ini? Ya itu tadi Bu, tentunya saya pengen bisa menaikkan level saya. Ya meskipun ya tidak muluk-muluk sih Bu, dari level 7 yang saya miliki sekarang ini, saya pengen bisa naik ke skala 8, kedepannya bisa naik lagi ke 9. Meskipun ya saya katakan ya tidak muluk-muluk lah. Tetapi dari skala yang sudah saya miliki sekarang ini, tentunya saya kepingin tidak mengalami penurunan seperti itu. Jadi secara bertahap untuk naik terus ya Pak ya, Iya. jangan sampai turun ya Pak ya. Betul sekali Bu Nisa. Nah untuk mencapai level yang Bapak inginkan nih ke depannya, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan itu manajemen kelas Bu. Manajemen kelas. Mungkin saya di sini nanti akan menggunakan media pembelajaran seperti pemanfaatan video pembelajaran, kemudian biar anak itu lebih senang, mungkin saya akan menyelipkan kayak semacam ice breaking gitu loh Bu. Karena lewat ice breaking itu saya perhatikan itu ya, anak kan kalau hanya dituntut untuk belajar terus kan lama-lama jadi boring. Nah maka lewat ice breaking itu saya berpikir ketika anak kita sudah mulai agak bosan, nah kita ajak ice breaking. Yang ice breaking itu tentunya ya ada keterkaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Saya pikirnya seperti itu. Oke, ide bagus itu Pak Fatur ya. Nah dari rencana yang Bapak sampaikan tadi ada menggunakan video, kemudian ada ice breaking, dan metode-metode yang lebih variatif ya Pak ya. Iya. Nah untuk dalam waktu dekat ini Pak, yang mana yang Bapak akan lakukan terlebih dahulu? Yang akan saya lakukan dalam jangka waktu dekat ini, mungkin saya akan mempersiapkan atau menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik Bu. Itu dalam proses pembelajaran. Kemudian juga ya tadi saya harus juga menyiapkan ice breaking di sela-sela pembelajaran, sehingga anak itu nanti akan lebih bisa fokus lagi pada saat pembelajaran. Nah kira-kira kapan itu Bapak akan melakukan hal tersebut? Saya akan melakukan itu rencananya di Senin yang akan datang Bu. Karena tentunya saya kan harus mempersiapkan segala sesuatunya nih, dengan rancangan yang sedemikian rupa supaya apa yang menjadi tujuan saya nanti bisa tercapai. Kemudian adakah seseorang atau adakah orang-orang yang akan Bapak libatkan dalam proses yang Bapak sampaikan tadi? Pasti Bu. Tentunya saya akan melibatkan rekan guru seperti Pak Fajar, karena beliau kan saya perhatikan beliau itu mahir dengan IT, kemudian pandai untuk membuat media-media pembelajaran. Seperti itu. Kemudian saya juga akan melibatkan Bu Dwi, karena saya juga ngerti beliau itu pintar membuat ice breaking yang bisa mengaitkan dengan materi pada saat pembelajaran. Mungkin dua orang ini yang akan saya libatkan di dalamnya.
Selanjutnya komitmen apa yang akan Pak Fatur lakukan dalam hal ini? Terkait dengan komitmen saya yaitu tadi Bu, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran yang bisa menarik semangat belajar siswa. Kemudian saya juga nanti akan memberikan ice breaking di sela-sela dalam proses pembelajaran, sehingga pas pada saat anak itu sudah kelihatan agak boring, agak mulai bosan, nah, kita berikan ice breaking yang nantinya anak itu akan kembali fokus pada pembelajaran yang kita berikan. Iya. Bagaimana ini nantinya saya nih bisa tahu rencana Pak Fatur ini dapat terlaksana dengan baik? Mungkin pekan depan kita bisa berbincang-bincang lagi Bu ya, mungkin sambil ngopi atau ngeteh itu ya. Nanti akan saya ceritakan hasil dari rencana yang sudah saya lakukan. Jadi dari apa yang sudah saya lakukan ini, dari rencana ini nanti akan ceritakan kembali kepada Bu Septi, kira-kira seperti apa itu. Baik, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang sudah Pak Fatur dapatkan? Dari percakapan ini saya dapatkan itu, saya menemukan sebuah cara bagaimana meningkatkan motivasi semangat belajar pada siswa dengan menerapkan metode yang tadi saya sebutkan Bu. Kemudian saya itu dari percakapan ini bisa pertama menambah wawasan. Nah, jadi lewat coaching ini saya menambah wawasan dalam menghadapi yang masalah yang sedang saya hadapi di tahun ajaran baru ini Bu Septi, terkait dengan proses pembelajaran ya, karena memang saya mengharapkan sekali nantinya murid-murid itu ya bisa belajar dengan semangat dan lebih menyenangkan lagi seperti itu. Bagaimana perasaan Pak Fatur setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Bu Septi, perasaan saya sekarang lebih lega lagi nih. Saya lebih lega, lebih senang. Saya itu sudah banyak menemukan solusi dari percakapan ini. Alhamdulillah, ternyata hasil coaching ini saya bersama dengan Bu Anissa ya, luar biasa lah pokoknya bagi saya itu. Dan terima kasih banyak ya Bu Anissa ya, jadi sudah bisa menyempatkan waktu untuk coaching bersama saya. Iya, sama-sama. Saya tunggu ya Pak ya nanti hasil Siap Bu Anissa, insyaallah. Pelajaran Bapak semoga sukses. Amin insyaallah. Peserta didik. Amin. Terima kasih Pak Fatur. Ya Bu. Baik Bu Anissa, tadi luar biasa sekali ya, coachingnya sangat bagus dan mengena dan sampai pada titik temu yang dialami oleh Ibu Anissa. Ya. Nah, secara keseluruhan ya, saya sudah melihat present kehadiran penuh yang Bu Anissa tadi tunjukkan ya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan apik dengan menggunakan rasa, dengan menunjukkan empati pada saat berlangsung coaching. Ya. Nah, kemudian Bu Anissa juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot saat melakukan coaching. Iya, betul Ibu. Nah, sambil kita evaluasi ya Bu Anissa ya. Nah, tadi kan saat Ibu Anissa melakukan coaching, secara garis besarnya nih, tirta yang Ibu Anissa kembangkan itu seperti apa saja sih? Jadi pada saat proses coaching tadi saya melakukan alur tirta. Yang pertama saya lakukan yaitu saya menanyakan tujuan dari si coaching, tujuan apa yang ingin coaching capai atau yang ingin dihasilkan dari percakapan coaching. Kemudian setelah saya mengetahui tujuannya, kemudian saya mengidentifikasi. Di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali apa saja nilai-nilai yang ada di dalam diri coaching tersebut. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan terkait rencana si coaching nanti untuk kedepannya itu seperti apa, terkait tantangan yang beliau hadapi. Nah, setelah itu saya juga mengajukan pertanyaan terkait tanggung jawab. Jadi bagaimana nantinya si coach ini akan bertanggung jawab terhadap tantangan yang dihadapinya. Jadi saya di sini berusaha memberikan pertanyaan berbobot gitu Bu. Oke,
bagus sekali Bu Anissa ya. Nah, kalau saya berikan terkait skala antara 1 sampai 4, maka saya akan memberikan skala 4 kepada Ibu Anissa. Wah, terima kasih Bu. Iya, nah jadi coaching-coaching ini nantinya bisa dilanjutkan sama Bu Anissa ya, bisa kepada rekan-rekan guru, kepada tenaga kependidikan yang lain, dan atau kepada peserta didik dan juga yang lainnya. Iya, baik Ibu, siap. Ya, semangat dan sukses selalu untuk Bu Anissa ya. Iya, terima kasih. Ya, oke.